Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga tadi sore kita dapat bertemu secara tatap muka walaupun hanya beberapa anak yang hadir, khususnya kelas C ya. Hanya 6 orang kalau tidak salah tadi, dan yang lain tidak bisa hadir mungkin ada halangan dan ujur sehingga tidak dapat hadir. Dan lewat video ini Pak Guru ingin menjelaskan apa yang menjadi poin-poin inti yang menjadi pembahasan kami atau teman-teman tadi ya, untuk mengerjakan soal-soal latihan yang biasa keluar dalam soal bahasa Indonesia dalam ujian ya. Baik anak-anak sekalian, insya Allah nanti kita akan membahas soal 10 nomor ya. Jadi sebelum kita membahas soal, perlu anak-anak ketahui bahwa soal bahasa Indonesia itu adalah soal yang dipenuhi dengan bacaan ya. Bacaan karena banyak teks. Jadi untuk memahaminya kalian harus mengetahui bagaimana trik dan cara untuk supaya kita tidak termakan waktu dengan membaca bacaan, atau terkadang kalian memalas untuk mengerjakannya karena banyaknya bacaan, sehingga terkadang anak-anak itu tidak dapat memungkiri hanya menghitung kunci baju atau menghitung ABCD langsung memilihnya ya, tanpa memikirkan yang benar ataupun yang salah. Baik anak sekalian, cara yang pertama, ketika kalian menemukan teks-teks yang banyak seperti ini ya, perhatikan ya, teks-teks yang banyak seperti ini ya, kalian langsung saja membaca pertanyaannya ya. Misalnya nomor 1 ini ya, perhatikan nomor 1, kata stimulasi pada paragraf pertama bermakna ya. Cari saja kata stimulasi dari kata tersebut ya. Biasanya ini soal nomor 1, yaitu mencari makna istilah ilmiah yang ada di dalam sebuah teks. Walaupun kita panjang lebar sudah membacanya, ternyata cuma satu kata yang disuruh cari maknanya ya. Ya, itulah soal bahasa Indonesia. Ya baik, kita bahas kata stimulasi pada paragraf pertama bermakna apa? Stimulus. Pernah dengar kata stimulus? Jadi stimulus ini ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kata dorongan ataupun rangsangan. Artinya memberikan dorongan atau rangsangan. Itu namanya stimulus. Ingat ya, stimulus kata dasarnya adalah stimulus, kemudian ditambah dengan lasinya stimulasi ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Lah, bagaimana kalau kita tidak dapat mengetahui makna dari kata, arti dari sebuah kata yang istilah yang ada di teks di atas? Yang pertama adalah tekniknya adalah kalian ganti kata stimulus itu dengan jawaban yang dianggap benar. Misalnya kalian ganti dengan nomor D ya. Apakah benar nomor D ini sesuai? Kita mulai baca dari titiknya ya. Lihat, padahal, dalam tahap ini anak membutuhkan titik-titik. Nah, stimulus ini diganti dengan kata yang dianggap benar. Misalnya, padahal tadi ya, dalam tahap ini anak membutuhkan kemampuan untuk mempelajari suatu dengan baik, yang tepat agar proses belajarnya apakah cocok dengan hal tersebut. Nah, kalau tidak cocok berarti bukan jawabannya ya. Ingat ya, cara yang paling mudah adalah yaitu kalian mengganti kata stimulus itu, kalian hapus dulu dan tempatkan pada kata atau kalimat yang dianggap benar pada di atas, lalu kalian sambung kalimatnya apakah sudah sesuai atau tidak. Tapi yang lebih gampangnya sebenarnya adalah anak-anakku, kalian hanya perlu membaca istilah-istilah ilmiah yang ada di dalam kamus, atau paling tidak anak-anakku sekalian hanya perlu membaca istilah-istilah yang sering dibahas dalam soal-soal ya.
Nah, intinya kalian bacalah kamus, kemudian carilah di Google istilah-istilah ilmiah, kemudian cari arti dari kata tersebut, ya. Baik, soal yang kedua ini berkaitan tentang berita. Ya, berita ya. Ingat unsur berita itu ada 6, 5W plus 1H, atau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah adik simba. Apa itu adik simba? A adalah apa, kemudian di mana, kemudian siapa, kemudian bagaimana, mengapa, dan yang terakhir adalah bagaimana, ya. Adik simba. Jadi kalau kita singkat ya adalah adik simba tadi adalah pertanyaan yang sering dikeluarkan. Baik, pertanyaannya, perbedaan pola penyajian kedua kutipan teks berita tersebut. Ya, apakah dia menggunakan siapa? Berarti siapa ini bertanya tentang orang. Apakah dia menggunakan di mana? Kalau menggunakan di mana berarti nama tempat. Apakah dia menggunakan kapan? Kalau kata kapan berarti dia menggunakan waktu. Nah, apakah ada waktunya di atas? Tidak ada. Kita perhatikan dulu teks 1 ya. Teks 1 itu apakah ada yang menggunakan tempat? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kata di mana sudah jelas salah. Berarti pilihannya cuma 2. A dan B. Berarti menggunakan siapa? Siapa itu? Kalau kita tanya siapa yang diberitakan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kemudian untuk bagian teks 2-nya, nah, ingat ya, pilihan tadi cuma 2, A dan B. Kita fokus kepada A dan B. Ya, A dan B. Diawali dengan kata bagaimana atau diawali dengan kata kapan. Apakah menunjukkan waktu? Di atas tidak. Berarti jawabannya adalah, intinya jawabannya adalah A. Kenapa A? Karena tadi teks 1 menggunakan kata siapa, teks 2 menggunakan bagaimana. Ada proses. Yang jelas kapan sudah jelas salah karena tidak menunjukkan waktu. Baik, untuk nomor 3 kita langsung ke pertanyaannya. Ingat, langsung baca pertanyaannya. Jika dibuat menjadi teks eksposisi, paragraf tersebut termasuk bagian apa? Ingat bagian-bagian teks eksposisi atau struktur teks eksposisi ada berapa? Ada 5. Yang pertama ada yang disebut tesis, kemudian ada argumentasi, kemudian ada argumen pendapat, kemudian ada namanya pernyataan ulang, ya. Jadi ada 4 ya, Pak Guru, mohon maaf. Jadi ada 4 sebenarnya. Ya, jadi pertanyaannya, jika dibuat menjadi teks eksposisi, paragraf tersebut termasuk bagian yang mana? Apakah bagian tesis, pendahuluan, atau bagian pernyataan ulang? Ya, yang benar adalah pernyataan pendapat. Kenapa tidak pendahuluan? Bukan pendahuluan. Artinya pendahuluan itu adalah suatu hal yang menyatakan pernyataan umum. Kalau pernyataan ulang artinya kesimpulan. Nah, yang jelas 2 ini sudah salah. Jadi B dan C, pilihannya ada 2 antara B dan C. Jawaban yang paling tepat adalah pernyataan pendapat. Kenapa enggak argumentasi? Belum masuk ke sana karena ini adalah suatu pendapat. Ya. Menuju ke argumentasi, nantilah barulah argumen-argumen seorang untuk meluruskan bagaimana hal tersebut itu bisa terjadi. Baik, kita lanjut ke nomor 4 dan 5. Ya. Nomor 4 dan 5 masih berupa teks non sastra, ya. Pertanyaannya, kalimat yang berisi keunggulan dari buku di atas adalah. Keunggulan berarti hal-hal yang baik. Jawabannya adalah, kita lihat pilihannya, pendidikan berkaitan dengan nilai yang timbul. Ini jelas bukan
keunggulan. Buku ini membahas beda antara praktek pendidikan dan teori pendidikan. Ya, lumayan. Kemudian C, buku ini mampu memberikan informasi tentang sumber nilai dan cara memperoleh nilai tersebut karena ada pada dasar pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan nilai. Nah, ini jawaban yang tepat ya. Yang memberikan informasi sehingga cara memperoleh nilai tersebut karena ada dasar pendidikannya. Nah, ini ada pada hal resensi di atas ya, kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita masuk ke nomor 5, komentar yang sesuai dengan isi teks di atas. Nah, komentar yang pertama, pada paragraf pertama terdapat kata yang tidak baku. Mana kata yang tidak baku? Paragraf pertama, kita cek dulu. Kemudian kalau tidak dapat cek, ya kita lanjut ke yang lain. Bahasa yang digunakan dalam teks tersebut berbelit-belit. Tidak, ya ini jelas nomor B itu salah. Kemudian dengan membaca resensi ini, pembaca mungkin tidak akan tertarik membeli bukunya. Ini sudah jelas salah. Kita pilihannya antara A dan D. Resensi tersebut tidak lengkap karena tidak ada rekomendasi tentang buku. Salah. Yang benar adalah A. Kenapa A? Perhatikan, ada kata yang tidak baku di atasnya. Ada kata praktek. Jadi kata praktek ini adalah kata tidak baku. Yang baku adalah praktik. Ya, ingat ya, kata baku dan tidak baku. Ya. Baik, kita lanjut ke nomor 6, 7. Ya, untuk mengisi nomor 6 dan 7, kalian diwajibkan untuk membaca sebuah teks yang panjang ini. Ya. Jadi ini adalah sebuah cerita fabel, cerita hewan yang bisa berbicara seperti manusia. Ya. Kita langsung ke intinya, kalian baca dulu pertanyaannya. Nah, ya. Baca pertanyaannya, baru baca teksnya. Pertanyaannya apa sih? Makna kata bercengkraman dalam paragraf pertama adalah. Nah, kita tinggal melihat paragraf pertama, cengkraman. Nah, setelah cengkraman di atas apa tulisannya? Nah, ternyata kucing desa sangat tertarik mendengar cerita dari kucing kota itu dan ingin sekali merasakan hidup di kota. Artinya dia bercerita. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah A. Bertukar pikiran, B. Bercakap-cakap dengan senang, C. Melepas rindu dengan bercerita pengalaman pribadi, atau D. Berjalan-jalan keliling desa. Yang benar adalah C. Ya, menceritakan pengalaman pribadinya. Ya, itu artinya bercengkraman di atas ya, bukan bertukar pikiran. Kemudian nomor 7, kita lanjut nomor 7. Manakah yang termasuk dalam bagian resolusi? Nah, ingat ya, ada beberapa struktur teks fabel. Yang pertama ada namanya orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, orientasi adalah pengenalan tokoh dan latar, sedangkan komplikasi adalah masalah yang terjadi di dalam sebuah cerita. Pertanyaannya adalah resolusi, solusi dari masalah yang terjadi. Nah, solusinya bagaimana? Lalu sang kucing kota menjelaskan cara mendapatkan makanan di sini. Itu solusinya. Ya. Nah, kalau kita pilih A, kucing kota menjenguk saudaranya di desa, jelas salah. Kemudian kita pilih B, dengan penuh amarah penghuni rumah mengambil sapu lalu memukul kucing desa. Ini adalah komplikasi masalah yang terjadi. Kemudian nomor D, ia bersyukur hidup sederhana. Ini namanya koda atau amanat. Yang benar adalah bagian C. Ya, jelas? Nah, jelas ya. Baik, untuk nomor 8, perhatikan nomor 8. Tinggal langsung ingat ya, langsung membaca pertanyaan seperti yang Pak Guru ajarkan tadi. Ya. Nomor 8, penggambaran watak tokoh pada cerpen dengan cara. Nah,
Perhatikan, setiap pagi Hari Sadam membantu menyiapkan kue buatan ibunya untuk dibawa ke sekolah. Di sekolah, buatan buat ibunya itu akan dititipkan di kantin sekolah. Sepulang sekolah, Sadam akan membantu ibunya berjualan kue keliling ke kampung. Ya, penggambarannya bagaimana? Apakah dialog antar tokoh? Apakah ada dialognya? Tidak ada. Apakah perilaku tokoh? Ya, bisa jadi. Apakah secara langsung? Tidak salah. Apakah pikiran tokoh? Salah. Yang benar adalah perilaku tokoh. Perilakunya bagaimana? Tadi yang membantu ibunya berjualan keliling, membantu ibunya dalam memasukkan jajannya di kantin sekolah. Baik, kita perhatikan, ya, dipaham ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, ya, perilaku tokoh. Baik. Nah, ketemu lagi ini dengan teks yang panjang. Ya, jadi teksnya seperti inilah soal bahasa Indonesia. Nah, ya. Jadi soalnya itu panjang-panjang, ya, panjang-panjang bacaannya. Jadi tinggal langsung jawab pertanyaannya, ya. Penyebab konflik dari fabel tersebut adalah, nah, kita lihat langsung jawabannya, ya. Sang anjing mencari makanan di tepi danau. Nah, apakah itu konflik? Bukan. Sang anjing melihat makanan di dalam mulut sang bangau. Apakah benar? Bisa jadi. Sang anjing memuji sang bangau dengan kata yang indah-indah. Kemudian yang terakhir adalah bangau kehilangan ikan. Anjing berhasil mendapatkan makanan. Yang benar adalah konflik yang terjadi karena anjing ini melihat makanan di mulut sang bangau. Ya, sang bangau. Mana dia? Jawabannya adalah B. Ya, ini terjadinya konflik. Kenapa? Ini anjing ini lapar ternyata. Dia awalnya lapar, kemudian mencari makanan, lalu dia melihat makanannya. Tapi makanan itu ada di mulutnya bangau. Bagaimana dia? Lalu dia memuji bangau dan dia mencari masalah. Ya, inilah penyebab terjadinya konflik karena dia melihat makanan yang ada di bangau itu, ya. Baik, kita ketemu lagi dengan teks yang dua seperti ini, ya. Jadi ada caranya. Bagaimana caranya sih membedakan antara pola pengembangan kedua teks tersebut? Apakah menggunakan alur maju dan sorok balik? Perhatikan, alur maju, ya, sorok balik artinya alur yang mengingat masalah lalu, ya. Apakah mengingat masa lalu? Silakan dibaca, ya. Kemudian menggunakan alur sorot balik, menggunakan alur maju, salah. Menggunakan kata ganti dia, tidak menggunakan kata ganti dua. Nah, kemudian menggunakan paparan, kemudian menggunakan dialog. Kita perhatikan teks 2. Jelas di situ adalah menggunakan dialog. Kenapa? Ada dialognya. Karena ada kalimat lah langsung, itu sudah jelas itu, ya. Jadi jawabannya itu langsung aja D, ya, langsung D, ya. Baik, itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang Pak Guru sampaikan anak-anak bisa memahami soal-soal yang semacam ini. Jadi soal bahasa Indonesia, nah, yaitu soal yang dipenuhi dengan bacaan yang panjang. Nah, apabila kalian merasa bingung dengan bacaan-bacaan atau kurangan waktu, silakan langsung dengan trik Pak Guru, yaitu membaca langsung pertanyaannya. Kalau masih bingung dengan pertanyaannya, baru baca kembali soal, ya, atau baca kembali ceritanya, ya. Tergantung dari kalian bagaimana kalian memahami sebuah pertanyaan dari apa yang menjadi poin intinya, ya. Baik, itu saja yang Pak Guru dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Jadi untuk selanjutnya insya Allah nanti halaman nomor 11 sampai dengan 20 kita akan membahas pekan depannya. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.